dan utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka. Dia membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau, dan dia mengajarkan pada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan dia mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana, dan tidak membenci terhadap agama Nabi Ibrahim, kecuali siapa yang dia membodohi dirinya. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang-orang yang soleh. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Kita terjemah. Buku ditutup, pulpen dikantongi. Id, ketika, kola, berkata atau berfirman, lahu, baginya, Rabbuhu, Tuhannya, dibalik. Ketika Tuhannya berfirman baginya, aslim, berserah dirilah. Kola, dia berkata, aslamtu, aku berserah diri, lirabbil alamin, pada Tuhan semesta alam. Lagi, ketika, kola, berfirman, lahu, baginya, Rabbuhu, Tuhannya, dibalik. Ketika Tuhannya berfirman baginya, aslim, berserah dirilah. Kola, dia berkata, aslamtu, aku berserah diri, lirabbil alamin, pada Tuhan semesta alam. Sama-sama, ketika Tuhannya. Ketika Tuhan berfirman padanya, serah dirilah, dia berkata, aku berserah diri bagi Tuhan semesta alam. Dari belakang, lirabbil alamin. Tuhan semesta alam. Aslamtu, aku berserah diri. Kola, dia berkata, aslim, berserah dirilah. Rabbuhu, Tuhannya. Lahu, dinya. Kola, berfirman. Ingatlah ketika. Sama-sama. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman, berserah dirilah, dia berkata, aku berserah diri pada Tuhan semesta alam. Wah, waso, mewasiatkan, biha, dengannya, Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya, banihi, pada putra-putranya, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Ya baniya, wahai putra-putraku, innallah, sungguhnya Allah, istofa,
dia telah memilih lakum bagi kalian ad-dina agama ini. Fa la tamutunna, janganlah sekali-kali kalian mati illa kecuali wa antum, sedangkan kalian muslimun, orang-orang yang berserah lagi wa waso mewasiatkan biha dengannya Ibrahimu Nabi Ibrahim, dibalik dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya banihi pada putra-putranya wa Yaqubu, dan Nabi Yakub, ya baniya wahai putra-putraku, innallah sesungguhnya Allah istofa, dia telah memilih lakum bagi kalian ad-dina agama ini, maka la tamutunna, janganlah sekali-kali kalian mati illa kecuali wa antum, sedangkan kalian muslimun, orang-orang yang berserah diri. Oh ya, Yakub ini atofnya ke Ibrahim, bukan ke Bani. Gimana? Dibalik aja ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkannya pada putra-putranya. Ya, sama-sama. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan dengannya pada putra-putranya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah dia telah memilihkan bagi kalian agama ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Dari belakang, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Antum, antum, kalian. Wah, sedangkan. Wawunya sedangkan. Ya, ilah. Kecuali La tamutunna, janganlah kalian mati. Tunna itu sekali-kali. Tunna sekali-kali. Janganlah sekali-kali kalian mati. Kalau la tamut, kamu jangan mati. La tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Fa maka ad-dina, Agama ini lakum bagi kalian istofa, telah memilih. Allah, Sesungguhnya Allah ya baniya, wahai putra-putraku, wa Yaqub, dan Nabi Yakub banihi, pada putra-putranya Ibrahimu, Nabi Ibrahim biha, dengannya wawasso, mewasiatkan. ya sama-sama, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan dengannya. Sama-sama, dan Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan dengannya pada putra-putranya, wahai putra-putra, sesungguhnya Allah dia telah memilih bagi kalian agama ini, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Baca dari awal. Ingatlah ketika Tuhannya, sama-sama. Ingatlah Ketika Tuhannya berfirman, artinya berserah dirilah
Dia berkata, aku kami berserah diri aku berserah diri pada Tuhan semesta alam dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan pada putra-putranya, putranya, wahai wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Dia telah telah memilih memilihkan bagi kalian kalian agama agama ini, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. dari belakang sudah dibaca dari awal. Ingatlah ketika Tuhannya, sama-sama. Ketika Tuhannya berfirman dannya berserah dia aku berserah diri pada Tuhan semesta alam Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan pada putra-putranya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Dia telah memilihkan bagi kalian agama ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Berikutnya, ataukah untuk kalian adalah syuhada, para saksi, ketika hadoro telah hadir Yakubah pada Nabi Yakub, telah hadir pada Nabi Yakub al-mautu, kematian itu, ketika qala dia berkata kepada libanihi bagi putra-putranya, apa yang tak buduna sembah yang sembah min dari sesudahku qalu mereka berkata na'budu kami menyembah ilahaka kepada Tuhan pada Tuhan engkau mana ilahaka Tuhan engkau dan ilah Tuhan abaika bapak-bapak engkau Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan sebagai Tuhan wahidan yang satu dan kami baginya lahu baginya muslimun orang-orang yang berserah diri. Tadi ataukah kuntum adalah syuhada para saksi ketika hadoro telah hadir Yakubah pada Nabi Yakub al-mautu kematian itu ketika qala berkata bani putra-putranya apa yang tak buduna kalian sembah min dari sesudahku qalu mereka berkata na'budu kami menyembah Tuhan engkau ilah dan abaika bapak engkau Ibrahim Ismail wa Ishak dan Nabi Ishak ilahan sebagai Tuhan wahidan Tuhan yang satu nahnu kami lahu baginya muslimun orang-orang yang berserah diri. Sama-sama. Ataukah kalian adalah sama-sama
ataukah kalian adalah para saksi telah hadir pada Nabi Yakub kematian itu ketika dia berkata bagi putranya, apa yang kalian sembah sesudah itu mereka berkata, menyembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai Tuhan yang satu, dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Dari belakang, muslimun, orang-orang yang berserah diri lahu, baginya, nahnu, kami wahidan, yang satu ilahan, sebagai Tuhan, wa ishaqo, dan Nabi Ishak wa Ismail, dan Nabi Ismail Ibrahim. dan Nabi Ibrahim Oh ya, enggak ada adanya. Nabi Ibrahim, abaika, Bapak engkau ilah, Tuhannya, Tuhan, wah, dan ilahaka, Tuhan engkau na'budu, kami menyembah. qalu, Mereka berkata, ba'di, sesudahku min, dari ta'buduna, Kami menyembah kalian menyembah, ma, apa yang libanihi, bagi putra-putranya, putra-putranya, putra-putranya. kola, dia berkata id, ketika al-mautu, Kematian itu, Yakuba, pada Nabi Yakub, adoro, hadir hadir ketika syuhada, para saksi, saksi kuntum adalah ataukah, sama-sama, ataukah kalian adalah para saksi ketika telah hadir pada Nabi Yakub kematian itu ketika dia berkata bagi putra-putranya, apa yang kalian sembah dari sesudahku. Mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai Tuhan yang satu, dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Tuh. Kita dari belakang sudah. Kita ulang dari awal. Ingatlah ketika Tuhan yang berfirman padanya. Sama-sama. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman padanya, berserah dirilah. Dia berkata, aku berserah diri pada Tuhan semesta alam. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan baginya pada putra-putranya, wahai anak putra-putraku, sesungguhnya Allah, Dia telah memilih bagi kalian agama ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Ataukah kalian adalah para saksi ketika telah hadir pada Nabi Yakub ketika kematian itu. Dia Dia berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah dari sesudahku. Mereka berkata,
Kami menyembah Tuhan Engkau dan Tuhan Bapa-Bapa Engkau, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Tilka, itulah Itulah umat. suatu umat Qad, sungguh. Sungguh. Qalat, telah telah berlalu. berlalu Laha, baginya ma, apa yang kasabat, telah dia telah dia usahakan. usahakan. Wah, Dan lakum, bagi kalian ma, apa yang apa yang kasabatum, kalian telah kalian usahakan. Wah, dan tidaklah tidaklah kalian kalian akan ditanya ama tentang apa yang tentang apa yang kanu mereka adalah ya malun mereka lakukan, kerjakan. lagi tilka Itulah umat suatu umat Qad, sungguh sungguh telah telah berlalu berlalu baginya ma apa yang kasabat telah dia usahakan. usahakan Wah, aku bagi kalian bagi kalian apa yang apa yang telah kalian kalian usahakan. Wah, dan Dan tidaklah ditanya, tidaklah kalian ditanya kalian ditanya ama tentang apa yang kanu mereka adalah lalu mereka kerjakan. mereka kerjakan. Sama-sama, itulah umat. Sama-sama. Itulah umat sungguh telah berlalu baginya apa yang dia usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian telah usahakan, dan tidak kalian ditanya tentang apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Dari belakang, ya malun. Mereka mengerjakan. Anu, Mereka adalah. mereka adalah. Mana tadi? Ama. Tentang Apa yang terus aluna. Kalian ditanya. Wala. Apa? Wala. Tidaklah. Kuntum. Kalian Usah. Kasabatum. Kalian usahakan. Ma. Apa yang Laku bagi kalian. bagi kalian. Terus. Wah dan kasabat telah dia usahakan. Wah. Apa yang baginya Kholat telah berlalu. Lalu. Kode. Maka sungguh Umatun. Suatu umat. Kholat tahu. Itulah. Sama-sama. Itulah suatu umat. Itulah suatu umat sungguh telah berlalu baginya apa yang dia telah usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian telah usahakan, dan tidaklah kalian ditanya tentang apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Sudah selesai 131, 134. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ini ada 3 pertanyaan, ini banyak. Yang pertama,
terjemahan aslimun dan muslimun itu apa sama Ustadz? Berserah Terjemah sama apa? aslimun dan muslimun. Oh ya. Apa terjemahannya sama saja, berserah diri gitu. Ya, sama. Nggih. Sama. Nggih. Aslimu itu aslam tuh ini kata kerja lampaunya ya, telah. Aslim perintahnya, aslim. Muslim kata pelakunya, orang yang berserah diri. Ini dari akar kata yang sama. Terus yang nomor 2 Ustaz, ketika kita menerjemahkan, kita tahu itu adalah kata kerja lampau, kita tahu ada kerja sekarang atau akan datang. Itu apakah untuk lampau itu tidak perlu mengatakan sudah, misalnya begitu, itu kemudian yang akan datang, misalnya wudu, itu apa cukup diterjemahkan menyembah atau akan menyembah begitu? Iya, jadi nanti apa namanya? Kita lanjutkan di juz 2 ya. Di juz 2 itu dipelajari kata kerja bentuk sedang, bentuk lampau ini ya. Ini kita kebetulan belum, jadi belum menekankan ke waktu. Oh, gitu begitu. Ya. Apalagi nanti, kecuali nanti kalau ada konteks betul-betul tidak bisa dilakukan sekarang, akan ya, itu baru dikasih akan. Gitu ya. Yang terakhir Ustadz, maaf ada 3 ini. Untuk ayat 100, insya Allah 133, itu ada kata am. Itu terjemahannya apakah atau ataukah Ustadz? Ya. Nah, ini kalau ataukah itu tentunya ada kaitannya dengan kalimat atau ayat sebelumnya. Ya. Ya betul. Ataukah atau apakah? Ya, ini sebetulnya atau am. Atau itu bisa am, bisa au. Am atau itu au itu memang artinya atau. Cuma ini karena konteksnya pertanyaan, makanya menjadi ataukah. Kalau bukan pertanyaan ya atau saja. Gitu ya? Bukan apakah, Ustaz. Kenapa? Terjemahnya ya. Bukan apakah? Ya, karena ada pilihan nanti, gitu ya. Itu memang ada ini ada kata yang tersirat ini ya sebelum am ini. Soalnya kalau apakah itu a, gitu ya. A saja atau hal apakah. Ada pilihan, gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas ya. Monggo kita baca sama-sama dari awal. Ingatlah ketika Tuhannya. Sama-sama. Ketika Tuhannya berfirman, kepadanya berserah dirilah. Dia berkata, aku berserah diri pada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya pada putra-putranya dan Nabi Yakub, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati, kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Kalian adalah para ketika telah hadir pada Nabi Yakub kematian itu, ketika dia berkata bagi putra-putranya, apa yang kalian sembah dari sesudahku, mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau,
yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai Tuhan yang satu, dan kami baginya orang yang berserah diri. Itulah umat yang sungguh telah berlalu baginya apa yang dia usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian telah usahakan, dan tidaklah kalian ditanya tentang apa yang mereka adalah mereka lakukan. Kerjakan. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Muslimun, orang-orang yang berserah diri. Kalau satu, Muslim. Perempuan, muslimah. Ada lagi al-alamin, apa? Alam semesta. Nah, semua alam. Kalau satu, alam. Syuhada, para saksi. Sama. Kalau satu, seorang syahid. Kalau perempuan, syahidah. Syahid jamaknya syuhada. Fakir jamaknya fuqara. Dhaif, du'afa. Amir, umaro. Alim, Ulama. Aba, apa artinya? Bapak. Kalau satu, Apa? ya, Kalau bapakku, abi. Ibuku, Umi. Kalau bapaknya, abah. Ibunya, ummah. Muslimun sudah. Nah, sudah, itu saja yang jamak-jamak. Kemudian kita acak kosakata baru. Waso. Berwasiat. Kholat. Sungguh telah berlalu. Aslim. Berserah diri. Lah. Tamu tuna. Lian. Sekali-kali kalian mati. Ilahaka. Tuhan. Kepada Tuhan engkau. Waso. Berwasiat. Kholat. Telah berlalu. Aslim. Berserah dirilah. Tamu tuna. Sekali-kali kalian mati. Ilahaka. Tuhan engkau. Kosakata barunya juga sudah lancar ya, gampang-gampang. Ini latihan kata kerja lampau. Mana'a, dia telah menghalangi. Mana'u, mereka menghalangi. Mana'ta, engkau menghalangi. Mana'tum, kalian menghalangi. Mana'tu, aku menghalangi. Mana'na, kami menghalangi. Kodo, dia memutuskan. Kodo, mereka memutuskan. Kodoita, engkau memutuskan. Kodoitum, Kalian memutuskan. Kodoitu, Aku memutuskan. Kodoina, Kami memutuskan. Mana kalau asli pelakunya siapa? Ya. Kalau wawu alif mereka. Kalau akhiran ta, engkau. Mereka. Kalian, tu. Aku. Nah, kami. Kalau pelakunya dia, Asli. Pelakunya mereka, pelakunya aku, tu. Pelakunya kami, nah. Pelakunya engkau, nah. Pelakunya kalian, Kola artinya apa? Dia berkata. Sebetulnya mengandung dia, tapi karena pelakunya di depannya robu, tadi dianya tidak disebut. Dia. Kalau mereka berkata, saya berkata, untuk. Kamu berkata, kami. Nah, kalian. Kultum.
Aslamtu, apa artinya? Berserah diri. Ada tu. Aku berserah diri. Berserah diri. Kamu berserah diri. Aslamta. Kami. Kulna. Aslamna. Aslamna. Kalian. Aslamtum. Dia berserah diri. Aslamu. Aslama. Aslama. Mereka berserah diri. Apa? Aslamu. Aslamu. Ini lagi sama dengan kodo ini. Waso, dia Berwasiat. berwasiat. Mereka berwasiat. Wasau. Wasau. Saya berwasiat. Aso. Wasoitu. Itu. Kamu. Asoita. Kami. Kosoina. Kalian. Kosaitu. Asaitu. Betul. Ini sama dengan waso. Istofa. Apa? Dia telah Memilih. Dia telah memilih. Mereka memilih. Kosai. Mereka. Mustafa. Kosai. Mereka. Mereka. Dito hanggang dito. Apa? Wow. Istafau. Istofau. 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 Kalau waso, wasou. Istofa, istofau. Saya memilih. Istafaitu. Istofaitu. Kamu memilih. Istafaita. Kami memilih. Istafaita. Kalian memilih. Istafaita. Istofaitum. Ini lagi kuntum. Apa artinya? Kalian adalah. Kalian adalah. Saya adalah. Untuk. Kuntu. Kamu adalah. Kunta. Kunta. Kami adalah. Kuna. Kuna. Dia adalah. Kanum. Kana. Kana. Mereka adalah. Kanu. Ini lagi kasabat apa? Dia. Dia. Usahakan. Dia usahakan. Ini dia perempuan ya. Oh dia laki-laki. Kasaba. Kasaba. Mereka usahakan. Kasabu. Kasabu. Saya usahakan. Kasabtu. Kamu. Kami. Kasabna. Kalian. Kasabtum. Kasabtum. Satu lagi ini. Kholat ini ya. Dia telah berlalu. Ini dia perempuan. Kalau dia laki-laki. Kholat. Olah. Panjang. Seperti waso. Seperti istofa. Kholat. Kalau mereka telah berlalu. Walau. Walau. Saya telah berlalu. Walau tu. Walau tu. Kamu. Kami. Walaina. Walauna. Kalian. Walaitum. Walautum. Ini lagi satu. Kanu. Apa artinya? Mereka adalah. Mereka adalah. Kalau dia adalah. Anak. Kana. Kana. Mereka adalah. Kanu. Anu. Kanu. Saya adalah. Kana. Saya adalah. Saya. Untuk. Itu. Satu. Saya. Kuntu. Untuk. Kuntu. Kok kelaru untuk? Ya, kuntu. Kamu adalah. Kunta. Kunta. Kami adalah. Kuna. Kalian adalah. Kuntum. Kuntum. Dia ada kuntum. Kalian adalah. Kuntum. Hilang. Kalau ada tengahnya panjang, kola, kana, gitu ya. Dalam kondisi huruf belakangnya harus mati, maka alifnya belakang hilang, alifnya hilang, huruf depannya berubah menjadi doma. Itu sudah selesai. Ada pertanyaan?
Tidak Saya Ustaz. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat 131 Ustaz, untuk Ya. memantapkan saja. Untuk itu kadang-kala saya mendengar kan ingatlah ketika. Tapi kadang-kala bisa diartikan ketika gitu Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Oh, ya, sama-sama. Dari konteks ya, ketika itu kan maksudnya kalau konteksnya Allah ingatkan mengandung ulkur ya, ingatlah ketika, berarti gitu. Kalau di awal biasanya mengandung itu ketika, ingatlah ketika. Tapi kalau di tengah itu sudah masuk konteks kalimat tidak pakai ketika, gitu ya. Jadi kalau konteksnya mengingatkan itu ditambah ingatlah. 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 Jadi semuanya tergantung konteksnya. Tadi yang konteks itu aja, ya, Ustaz. betul. Jadi ini ditambah ingatlah karena kebetulan konteksnya itu untuk mengingatkan, gitu ya. Tapi tidak masih ada ingatlah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas ya. Sudah jelas, gampang-gampang. Kemudian sekarang kita lanjutkan pemahaman. Melanjutkan kemarin masih menceritakan sebagian kisah Nabi Ibrahim. Masih ingat ya dulu hikmahnya kenapa dikisahkan Nabi Ibrahim? Supaya apa? Supaya memotivasi orang Mekah itu, orang Arab, orang musyrik Mekah untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Karena mereka mengidolakan Nabi Ibrahim, tetapi akidah mereka, keyakinan mereka bertentangan dengan orang yang mereka idolakan. Maka diingatkanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini kelanjutannya ya. Berarti kan begitu, wahai orang Mekah, itu misalnya ya, ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim berfirman kepadanya. Jadi dulu Nabi Ibrahim mendapatkan firman dari Allah. Allah berfirman kepada beliau, aslim, wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim berserah dirilah. Maka beliau mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam, gitu ya. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu seorang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Makanya kalau kamu itu mengidolakan Nabi Ibrahim, orang yang kamu muliakan, ya ikutlah ajaran beliau, yaitu berserah diri hanya kepada Allah. Paham ya? Gitu. Makanya pernyataan Islam berserah diri, agama Islam itu pertama kali diproklamirkan oleh Nabi Ibrahim. Sebelumnya agama tauhid, ya tauhid. Tapi setelah Nabi Ibrahim ini berikutnya dinamakan agama Islam, yaitu agama berserah diri hanya kepada Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu ajaran beliau diikuti oleh Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan apa? Saya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Di agama Islam itu agama mengikuti Nabi Ibrahim. Paham ya? Gitu. Karena kata-kata Islam itu pertama kali diproklamirkan sejak Nabi Ibrahim. Nah, makanya Islam itu lebih dulu dari ini. Sebetulnya sejak dulu agama tauhid, menyembahnya kepada Allah. Terus sejak Nabi Ibrahim diproklamirkan sebagai agama Islam. Nanti semua nabi-nabi yang mengajarkan agama Islam, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan agama apa? Agama Islam. Tapi setelah Nabi Musa wafat, agama Islam yang dibawa oleh beliau diselewengkan oleh pengikut beliau menjadi agama Yahudi. Terus diislamkan lagi oleh nabi-nabi berikutnya. Islamkan lagi termasuk oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengembalikan kepada ajaran Islam. Tapi setelah Nabi Isa wafat, ajaran Islam itu diselewengkan oleh pengikut beliau, bukan pengikut sebetulnya ya, yang menyelewengkan ajaran beliau menjadi agama Nasrani. Terus oleh Nabi Muhammad dikembalikan kepada Islam. Paham ya? Gitu. Jadi sebetulnya bukan agama baru, ya. Itu meluruskan agama Islam yang dibawa oleh para rasul, para nabi. Lah terus Islam itu apa? Gitu. Islam itu apa? Tadi
Secara Berserah. bahasa, Islam itu berserah diri. Berserah diri. Berarti kalau orang itu mengajarkan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah, maka dialah ajaran Islam. Islam. Itu makanya ada yang menyelewengkan pemahaman ini ya. Itu ada agama-agama yang mengatakan bahwa katanya pokoknya semua agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Tuhan maka dia adalah agama Islam. Apapun nama agamanya. Gitu ya. Katanya begitu, gitu ya. Maka gimana itu? Ya gitu yang kamu katakan itu benar, tapi agama secara bahasa. Tapi agama itu tidak hanya dipahami secara bahasa, ya, secara bahasa. Tapi kalau secara bahasa memang agama itu penyerahan diri. Tapi kalau secara syar'i, agama Islam itu apa? Yaitu orang yang menegakkan apa? Rukun Islam, gitu ya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Nah, itu namanya Islam secara syar'i. Berarti kalau dia ngaku berserah diri kepada Allah ngaku, tetapi dia tidak menegakkan syariat, rukun iman tidak ditegakkan, ya namanya bukan Islam. Berarti dia itu secara syar'i belum Islam. Memang secara maknawi ya, secara apa? Secara lughawi sudah Islam. Tapi secara syar'i belum Islam. Paham ya? Itu. Terus kalau secara khuluki, secara akhlak, Islam itu apa? Kalau hakiki dulu. Kalau secara hakiki, Islam itu apa? Yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Makanya orang Islam sejati siapa? Orang yang pasrah, ya, pasrah kepada apapun yang menjadi ketentuan Allah. Itu secara syar'i maupun secara qodoi, gitu ya, gitu. Secara takdiri. Kalau secara syar'i bagaimana? Apapun yang sudah disyariatkan oleh Allah saya terima, saya amalkan karena saya pasrah, ya. Saya tidak bisa membuat syariat sendiri. Dia Tuhan saya yakin semua yang dia syariatkan adalah kebaikan, walaupun sebetulnya saya berat. Misalnya gitu ya, walaupun sebetulnya tidak suka, ya, tetapi karena Allah syariatkan saya ikuti apa adanya. Itu namanya orang yang Islam yang hakiki. Secara qodoi gimana? Saya ditakdirkan apapun terima. Jadi orang kaya terima, jadi orang miskin terima. Ditakdirkan jadi orang hitam terima, jadi orang putih ya terima. Jadi orang pendek terima, ya itu pokoknya pasrah, tidak protes gitu ya. Yakin apapun ketentuan Allah itu yang terbaik, bukan yang saya inginkan. Itu Islam secara hakiki. Nah, paham ya? Itu. Jadi Islam lughawi ada Islam hakiki, ada Islam secara syar'i, ya. Terus ada juga Islam secara khuluki, akhlak. Akhlaknya orang Islam itu apa? Kalau akhlak kepada Allah ya pasrah tadi. Kalau akhlaknya orang Islam kepada sesama bagaimana? Akhlaknya. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayyul Islam afdol, wahai Nabi, Islam mana yang paling utama? Kata beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Akhlaknya orang Islam itu apa? Tangannya dan mulutnya menyelamatkan orang lain. Gitu. Makanya Islam itu secara lugawi artinya 2. Bisa diartikan menyelamatkan, ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Bisa diartikan pasrah, terima. Berarti Islam hubungannya dengan Allah pasrah, gitu ya. Islam dengan hubungannya kepada sesama menyelamatkan, gitu ya. Makanya orang Islam ngomongnya nyelekit-nyelekit itu bukan orang Islam, gitu ya. Berarti akhlaknya bukan akhlak yang Islam, gitu ya. Orang Islam lah kok apa namanya? Ngomongnya itu kasar, ya. Kusru, ya. Misu-misu, ya. Itu bukan. Itu Islam itu harus mulutnya, perbuatannya tidak merugikan orang lain. Itu akhlaknya orang Islam. Paham ya? Itu. Terus berikutnya.
Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan keislaman itu kepada putra-putranya. Artinya ya keislaman itulah yang diwasiatkan oleh beliau dan Nabi Yakub. Maka beliau itu ketika menjelang ajal, putra-putranya semua dikumpulkan, dibilangi, dipesani, wahai putra-putraku, ini loh Allah sudah pilihkan untukmu satu agama. Agama apa? Agama Islam. Maka diwanti-wanti, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, termasuk siapa? Termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Berarti mengisyaratkan apa ini? Mengisyaratkan para orang tua itu sebetulnya yang dipikirkan tentang anak cucunya, tentang masa depannya, itu adalah kewajiban anak itu kepada Allah. Ya, anak saya itu memenuhi kewajibannya kepada Allah apa enggak? Gitu ya. Dia mengabdi Allah apa enggak? Gitu. Bukan nasibnya. Gitu ya. Bukan nasibnya. Wahai anakku, kalau saya mati kamu makan apa? Itu bukan urusan, tidak ditanya oleh para rasul, para nabi. Wahai anakku, kalau saya mati kamu tinggal di mana? Itu bukan urusan orang tua. Wahai anakku, kalau kamu saya tinggal mati, istrimu siapa? Gitu ya. Kamu dapat istri apa enggak? Itu bukan urusan orang tua. Paham ya? Itu. Jadi urusan tua orang tua itu Pak, memastikan bahwa setelah dia meninggal, anaknya itu menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Karena itulah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Nah, ketika anaknya itu memenuhi kewajiban sebagai hamba, berarti orang tuanya beres. Berarti orang tuanya sudah apa? Sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, yaitu mengarahkan anaknya menjadi pengabdi-pengabdi Allah. Paham ya? Gitu. Lah nasibnya gimana? Nasibnya itu urusan Allah. Gitu. Makanya banyak orang tua salah itu gimana? Yang dipikirkan kepada anaknya tentang nasibnya. Sementara kewajiban anak tidak diperhatikan. Nanti walaupun anak itu setara nasib baik, tapi kalau dia tidak mengabdi Allah, nanti urusannya jadi berat bagi orang tua nanti di akhirat. Itu ya. Karena tugas orang tua itu apa? Tugas orang tua itu mengenalkan anak-anaknya kepada siapa Tuhannya. Gitu ya. Itu memastikan. Jadi bilang sama anak, wahai anakku, kamu itu bukan milikku, kamu milik Allah. Wahai anakku, hidupmu itu adalah untuk Allah. Kamu diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya, gitu ya. Bukan untuk apa-apa. Kamu hidup bukan cari uang, hidup bukan cari kemuliaan, hidup bukan cari popularitas. Hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Orang tua harus menanamkan itu kepada putra-putra kalau ingin selamat. Nah, terus nasibnya gimana? Masalah tidak dipikir terus gimana? Gimana? Orang itu kalau kewajibannya kepada Allah tunai, insya Allah nasibnya tertata. Paham ya? Itu. Makanya kalau kemarin itu dicontohkan Nabi Ibrahim kalau berdoa kepada Allah bukan minta apa, bukan apa? Minta supaya bisa memenuhi kewajiban dia kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berserah diri, jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Itu kewajiban kita. Kalau kewajibannya tunai, nasibnya ditata oleh Allah. Paham ya? Jadi gitu. Nah, terus ini dipesani kamu jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya gimana? Karena mati itu kan urusan Allah. Dia tidak mau mati, Allah katakan mati ya mati. Dia ingin mati, Allah katakan tidak mati ya tidak mati. Tapi ini kamu jangan sekali-kali mati. Maksudnya apa? Maksudnya jangan meninggalkan keislaman itu sedetik pun. Ya, semenit pun, sedetik pun. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu kapan dia mati. Sehingga kapan-kapan kamu mati sudah dalam keadaan berserah diri. Pas 1 detik dia lepas imannya, terus mati. Nah, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu akhirnya matinya su'ul khotimah, maka amal kebaikan sebelumnya tidak ada artinya. Karena al-umuru bi khawatimiha. Makanya imanmu itu, ketauhidanmu, keislamanmu
jangan putus sedetik pun karena kamu nggak tahu kapan kamu mati. Gitu ya. Gitu. Makanya kita itu kalau menjaga keislaman kita, gitu ya, kepada Allah harus selalu apa? Harus selalu yakin kalau melakukan apapun diniati semata-mata mencari ridho Allah. Terus kita pastikan dalam setiap saat kita itu dalam situasi ridho, gitu ya. Ridho kan orang Muslim ridho. Dia yakin ketentuan Allah itu yang terbaik. Ya. Bahaya kalau pas nolongso, gitu ya, nggak ridho, nolongso, ngelamun di pojokan, terus mati. Wah, itu. Matinya su'ul khotimah, na'udzubillah. Dalam kondisi tidak terima ketentuan Allah, protes kepada Allah, terus mati. Ya, gitu. Terus orang Muslim tadi kan tidak ada menyakiti orang, ya gitu. Pas marah-marah, misu-misu, mati. Na'udzubillah. Pas benci sama tetangga, mati. Nah, itu na'udzubillah. Gitu ya, itu maksudnya. Menjaga keimanan, keislaman. Sedetik pun jangan sampai lepas. Terus, ketika dikatakan seperti itu dibantah. Dibantah oleh apa? Nah, makanya tadi kenapa kok ataukah? Gitu ya. Ketika dikatakan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya bahwa yang diwasiatkan itu wasiat keislaman. Nabi Yakub berwasiat kepada putranya yang diwasiatkan wasiat keislaman. Pernyataan begitu dibantah oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Kata mereka, bukan begitu yang mereka wasiatkan. Kata mereka yang mereka wasiatkan oleh diwasiatkan Nabi Ibrahim ya wasiat tentang agama Yahudi. Jadi anak cucunya diwasiatkan ikut agama Yahudi. Yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub ya agama Nasrani sama agama Yahudi, kata Yahudi. Nah, terus dibantah. Wahai orang Yahudi, orang Nasrani, kalian membantah seperti itu. Katamu pernyataan Quran itu tidak benar. Bukan keislaman yang mereka wasiatkan, tetapi wasiat apa? Keyahudiaan atau kenasroniaan. Gitu ya. Itu. Kalau kamu berani mengatakan seperti itu, ataukah kalian para saksi? Maksudnya, apa kamu hadir waktu itu? Apa kamu ada di situ waktu itu? Ketika tanda-tanda kematian itu sudah mendatangi Nabi Yakub. Yang waktu itu Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, hei putraku, apa yang kalian sembah sesudahku? Lalu mereka putra-putranya menyatakan, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan ayah-ayah engkau, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tuhan yang satu, kami berserah diri hanya kepadanya. Kami itu berani bantah apa ketika dialog itu terjadi, waktu itu kamu ada di situ. Paham ya? Syuhada itu hadir, menjadi saksi ada di situ. Terus mereka bilang, ya kami ada waktu itu, mereka tidak mengatakan seperti itu. Dialog yang terjadi bukan seperti itu. Berarti mereka bohong. Kenapa? Karena waktu itu belum ada orang Yahudi. Belum ada orang Yahudi, belum ada orang Nasrani. Orang Yahudi itu munculnya setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, ajarannya diselewengkan menjadi Yahudi. Belum Nabi Yakub itu Nabi Musa belum lahir. Ya, setelah Nabi Yakub nanti ada Nabi siapa? Yusuf. Sekitar 400 tahun berikutnya baru ada Nabi Musa. Nabi Musa wafat dulu, baru ada agama Yahudi. Berarti waktu itu belum ada orang Yahudi yang hadir. Bagaimana mungkin? Ya. Apalagi orang Nasrani tambah jauh. Ya. Setelah ada nabi-nabi, nabi terakhir ada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa wafat, diislamkan menjadi Nasrani. Apalagi orang Nasrani sama sekali belum ada. Kalau mereka bilang, ya kami waktu itu hadir, mereka tidak mengatakan seperti itu. Berarti kamu bohong. Bagaimana kamu hadir, uang kamu belum lahir? Ya, gitu. Terus kalau mereka bilang, ya kami tidak hadir waktu itu, uang kami belum lahir. Nah, terus bagaimana kamu berani membantah? Dasarnya apa? Hujahnya mana? Paham ya? Jadi gitu. Jadi bantahan mereka itu bantahan yang tidak berhujah berdasar, sekedar bantah-bantah saja. Terus, tilka ummatun. Kemudian mereka bilang begini, wahai orang Islam, gitu ya, terserah kamu punya hujah, kamu punya dalil, argumentasimu lebih kuat silakan, gitu ya, kata mereka. Tapi kamu harus ingat, mereka itu Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu pendahulu-pendahulu kami, mbah-mbah kami, nenek moyang kami. Mereka lebih dekat kepada kami daripada kepada kamu. Mereka itu tidak akan ridho melihat kami berada di
neraka. Pasti kami akan ditolong, disyafati oleh mereka. Maka dibantah. Kalau kamu merasa akan dapat pertolongan dari mereka, itulah orang-orang soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan lain-lain. Itu adalah umat yang sungguh telah berlalu, sudah wafat. Baginya apa yang dia usahakan, mereka telah mendapatkan usaha pahala yang besar dari apa yang beliau usahakan. Dan bagi kalian, apa yang kamu usahakan sendiri, kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi kamu ditanya atas perbuatan kamu sendiri. Makanya kalau kamu kafir, musyrik, tidak bisa kamu andalkan amalan mbah-mbah kamu. Gitu ya? Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Gampang-gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama.